Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan, bahwa kami semua bukan korban masalah. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang dinyatakan menjadi kekuatan buat setiap orang yang bergabung di dalam live pagi ini Tuhan. Kuasa-Mu, kemuliaan itu kembali kepadamu, dan kuasa iblis sudah dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sukacita, ya, sudah praktek, ya, beberapa saat seperti minggu lalu saya sampaikan, ya, bagaimana kita hari ini harus seperti Daud, harus dekat, ya, harus tenang, harus andalkan Tuhan sebagai gunung batu. Percaya Tuhan setiap waktu, ya, serahkanlah, curahkanlah semuanya dan berlindunglah, ya. Hari ini saya akan menyampaikan pesan bagaimana kita semua bukan korban masalah, ya. Kenapa saya ambil hikmat ini, rema ini? Karena beberapa saat saya banyak terima, ya, masukan dari ibu-ibu yang konseling, ya. Sekali lagi maaf buat ibu-ibu yang belum sempat saya jawab semua pertanyaan atau WhatsApp-nya, ya. Karena bukannya enggak mau jawab, tapi tunggu waktu karena begitu banyak orang yang bertanya. Ini yang membuat saya hari ini menyampaikan firman ini. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang berkata gini, Bu Eli, saya sudah taat, bisu tuli, saya sudah ngampuni, tapi terus suami saya masih menindas saya. Bahkan suami saya menginjak-injak saya, berbuat seenaknya sendiri. Bahkan suami saya hari ini mengata-ngatai saya begitu kasar, saya diusir, dan banyak curhat yang masuk sama saya. Saya cuma berkata gini, kalau hidup saudara, ya, merasa bahwa ini sebagai korban dari masalah, maka kita nggak akan pernah bangkit. Kita akan terpuruk terus, kita akan memikirkan nasib kita terus yang buruk, yang dihina suami, diusir-usir, lihat suami yang kasar, lihat suami yang tidak hormati, mungkin lihat keadaan yang begitu buruk hari ini keuanganmu. Dan saudara, hari ini pikirkan, coba kalau kita lagi stres, depresi, berarti kita memikirkan bahwa masalah itu akan menghancurkan hidup kita. Dan ketika saya berkata buat ibu-ibu, kalau hidupmu cuman memikirkan ini adalah korban, itu berarti kehancuran itu sudah di tangannya iblis. Saya cuma titip pesan buat ibu-ibu yang lagi ngalami masalah, ya, menghadapi siapapun tekanan. Saya tahu bahwa perasaan ibu-ibu itu selalu yang namanya lebay, itu pasti ada, mengasihi diri sendiri, karena saya juga ngalami, saudara, ya. Saya cuma bilang buat ibu-ibu yang lagi konseling sama saya, suamimu hari ini, ya, lagi dijerat sama iblis. Dan Tuhan kalau kasih bukti-bukti buruk, itu bukan untuk membuat hidupmu terpuruk. Tapi kalau ada bukti buruk, itu membuat saudara dan saya mulai diingatkan sama Tuhan. Ini loh waktunya engkau bangkit sebagai penolong. Suamimu lagi terpuruk. Tapi pada kenyataannya banyak ibu-ibu kalau sudah mendapati berita atau bukti yang tidak baik, itu justru mereka bilang gini sama saya, Bu Eli, saya menyerah aja. Saya sudah putus asa. Saya sudah tidak bisa melanjutkan hubungan saya lagi sama suami. Karena saya melihat perjuangan saya berakhir dengan sia-sia. Saudara dan saya, ketika hidupmu cuma memikirkan bukti dan bukti yang dilihat di depan mata, maka kita tidak akan pernah bangkit. Saya cuma bilang, kalau ibu berpikir untuk menyerah, berarti ibu itu sendiri juga sudah jadi targetnya iblis untuk dihancurkan, sudah berhasil. Bagaimana ibu bisa menyelamatkan suami dan anak-anak, sementara sebagai penolong hari ini ikut-ikut hanyut di dalam masalah, ikut hanyut di dalam perasaan, merasa bahwa saya ini korban dari perbuatan suami yang selingkuh, korban dari perbuatan suami yang kasar. Saudara dan saya, kita semua walau di dalam keadaan buruk sekalipun, Tuhan tidak pernah mengatakan buat saudara dan saya sebagai korban. Justru hal yang buruk hari ini Tuhan bilang, kamu penolong. Melalui keadaan yang buruk, jangan-jangan ikut hanyut dengan perasaanmu sehingga iblis juga jerat. Kalau dua-dua hancur, suami istri hanyut di dalam satu keterpurukan, siapa yang bisa membangun satu kerajaan rumah tangga? Itu yang membuat saya berkata, hari ini bangkit.
Jangan lagi melihat kenyataan, karena iblis akan datang dengan berbagai macam bukti yang akan mencuri kekuatanmu untuk bertahan di masa-masa akhir ini. Iblis akan datang dengan berbagai macam hal yang didengar buruk, apa yang dicuri, dan itu berhasil. Terbukti saudara berkata gini, sudah menyerah aja. Menyerah. Saya sebagai korban masalah hari ini. Tapi percayalah, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saudara dan saya bukan korban masalah. Saya cuma pesan buat ibu-ibu yang hari ini ngalami proses. Serahkan apapun perbuatan suami, mau kasar, mau selingkuh, mau mulutnya bawel, dan sebagainya, ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara dan saya hari ini punya tangan itu kekuatannya terbatas, cuman segenggam ini. Tapi ketika saudara menyerahkan perbuatan dosanya, percayalah, tangan saudara dan tangan Tuhan jauh lebih besar, lebih berkuasa tangan saudara atau tangannya Tuhan. Jelas tangan Tuhan. Apapun dosa suami, apapun perbuatan, apapun masalah keuanganmu hari ini, ketika saudara tetap bangkit dan saudara berkata, Tuhan, aku tahu lewat masalah, lewat keuanganku, lewat suamiku, lewat pergumulan hidupku, aku bukan jadi korban masalah, tapi Tuhan sedang menetapkan aku sebagai pahlawan, yang sebagai penolong untuk kerajaan Allah, sebagai laskar Kristus, di mana aku pasti bangkit bersama Tuhan ketika aku menyerahkan. Hari ini apa yang membuat saudara tidak berdaya? Keuanganmu sudah membuat engkau give up. Ada tangan Tuhan yang selalu terbuka berkata, marilah, tanganku terbuka untuk memberikan kelegaan, memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau tidak akan hancur hari ini. Engkau bukan korban masalah, tapi melalui masalah, melalui proses, aku sedang bawa anak-anakku menjadi prajurit Kristus yang tangguh di akhir zaman. Dan ketika saya memberikan peneguhan buat ibu-ibu, mereka mulai berpikir, oh begitu ya Bu Eli. Ya, ibu tidak boleh lebay lagi. Kalau ibu lebay, menyerah, siapa yang menyelamatkan suami dan anak-anak? Seperti saya ketika mengalami proses, Tuhan didik saya tidak pernah lebay. Tiap kali saya nangis, Tuhan selalu bilang gini, hapus air matamu. Engkau bukan untuk aku jadikan hancur, tapi aku sedang membawa engkau dari hari ke hari. Aku sedang memperbaiki manusia batiniamu supaya engkau kuat. Supaya ketika engkau kuat, engkau akan tarik suamimu ke jalan kebenaran, anak-anakmu ke jalan kebenaran. Tapi bagaimana kalau hidupmu terpuruk, engkau sendiri sedang ditarik iblis ke jalan yang sesat. Hari ini di IG saudara tahu bahwa renungan saya, ya, bahwa ketika Yesus sudah bangkit, saudara akan bertemu. Di balik masalah adalah jalan kehidupan, sukacita yang berlimpah-limpah, ya. Ada nikmat senantiasa, itu artinya kenikmatan selama-lamanya. Yuk kita buka di Roma 14 ayat 17 dan 18, ya. Roma 14 ayat 17 dan 18, ya. Hari ini saudara dan saya bukan korban masalah, tapi Tuhan sedang paksa saudara melalui proses yang tidak mudah. Saudara sedang dipaksa untuk menabur, memperbesar kerajaan Allah. Ini ayatnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Banyak orang berpikir pemenang itu ketika masalahnya selesai, ketika suaminya sudah pulih, ketika keuangan diberkati, ya, ketika tokonya tambah besar, ya, ketika semua rumahnya tambah mewah. Orang berpikir bahwa itulah kemenangan. Kemarin saya share di grup Victory, saya bersaksi bahwa
ketika Tuhan datang dalam hidup saya, dulu saya berpikir waktu hidup saya zona nyaman, saya hidup dengan kelimpahan, saya hidup punya suami yang mencintai saya hidup punya anak-anak yang baik, rumah yang mewah. Saya pikir itu Tuhan datang dalam hidup saya. Tapi senyatanya hari ini, saya tahu bahwa Tuhan datang dalam hidup saya bukan pada saat saya semuanya dalam keadaan baik-baik. Justru Tuhan datang dalam hidup saya, yang saya rasakan hari ini kedekatan hubungan saya dengan Tuhan. Saya bisa bangun hubungan pribadi yang begitu dekat. Bahkan saya bisa hidup dalam kebenaran. Saya hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya hidup di dalam buah-buah roh pada saat Tuhan datang dalam hidup saya dengan membawa proses. Dengan membawa proses yang tidak mudah, bahkan hampir 11 tahun. Itulah saya melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup saya jauh lebih berharga dibanding waktu saya hidup dalam zona nyaman. Ternyata pemikiran saya salah, saudara. Saya berkata, Tuhan terima kasih buat proses yang tidak mudah, buat proses yang hari ini sampai 11 tahun, buat aku melihat kehadiran-Mu begitu sempurna di dalam hidupku di saat kelemahanku. Firman Tuhan berkata bahwa Roma 14 berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Artinya saudara dan saya jadi pemenang, bukan pemenang secara masalah. Tuhan tidak pernah bangga ketika saudara dipulihkan, ketika saudara diberkati, ketika saudara punya rumah mewah, punya kedudukan yang tinggi. Kalau hidupmu hari ini tidak bisa hidup dalam kebenaran, tidak bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, itu berbicara buah-buah rohmu. Bagaimana hari ini buah-buah rohmu itu muncul di dalam kehidupanmu. Kalau sekedar hanya makan minum, itu urusan masalah, itu bukan kerajaan Allah. Tapi cuman kerajaan dunia memperkaya, memperbuat hidupmu makin nyaman, makin nikmat. Tapi sementara hidup saudara dan saya hari ini tidak pernah buat Tuhan bangga. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak pernah peduli dengan kerajaan Allah. Hari itu ketika saya mengalami proses di awal, banyak suara-suara sumbang, ya bahkan sampai hari inilah. Orang berbicara buat hidup saya, walaupun ya dari orang Kristen maupun hamba Tuhan, orang bilang gini, Bu Eli itu semestinya tidak layak untuk melayani Tuhan. Ya, kenapa? Masalahnya aja belum selesai. Masalahnya loh, rumah tangga Yerusalemnya aja belum selesai. Kok bisa ngurusi yang namanya pelayanan? Ketika saya dapat ayat ini, saya bangkit, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa urusan, dan Tuhan bilang gini, aku sudah lihat kemenanganmu secara luar biasa. Bahkan banyak orang di tengah keadaan makan minumnya berlimpah, tapi tidak pernah peduli sama kerajaan Allah. Tapi buat engkau, Tuhan berkata, sekalipun masalah makan minummu aku belum pulihkan tentang masalah, tapi engkau sangat peduli dengan kerajaan Allah. Engkau benar-benar hari ini aku sudah dapati hidup di dalam kebenaran. Engkau tidak pernah balas suamimu dengan kejahatan. Engkau tidak pernah hidup di dalam kepahitan, kebencian, dendam. Bahkan aku melihat buah-buah rohmu, kesabaranmu, penguasaan dirimu itu sudah muncul. Itu sebabnya aku pilih dan percaya engkau untuk memperlebar kerajaan Allah. Engkau bukan korban dari suamimu yang selingkuh. Engkau bukan korban dari wanita yang berusaha menghancurkan hidup rumah tanggamu. Tapi engkau adalah pahlawan-pahlawanku. Engkau pahlawanku yang spesial, di mana engkau hari ini sedang memperlebar kerajaan Allah. Amin, saudara. Itu yang membuat hari ini waktu itu saya bilang, oke Tuhan, aku bersyukur Tuhan kasih kepercayaan dan Tuhan kasih saya ayat, ya. Saudara lihat ayat 18-nya, berkata gini. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ya, tidak pusing dengan makan minum lagi, tapi fokusnya dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, buah-buah roh. Dengan cara seperti ini, ia berkenan kepada Allah.
dan dihormati oleh manusia. Itu arti pelayanannya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kalau hari ini masalahmu belum selesai, jangan sekali-kali berkata gini, aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani kerajaan Allah. Kalau masalahku dipulihkan, saudara tidak akan pernah lihat pemulihan yang luar biasa, karena hidup ini harus menabur benih terlebih dahulu, baru menuai. Tanpa saudara tabur benih untuk kerajaan Allah, saudara tidak akan lihat tuaian yang luar biasa. Dan ketika saya menabur hari itu, saya terus melayani Tuhan, saya terus hidup dengan pengampunan, saya hidup tidak dengan kebencian, saya tidak pernah balas perbuatan suami saya maupun perempuan itu. Apa yang saya dapat? Dan Tuhan berkata gini, ketika engkau fokus dengan kerajaan Allahku, kau bukan merasa korban dari suamimu, engkau akan lihat bahwa semuanya sedang aku tambah-tambahkan. Amin. Kerajaan Allah berbicara bukan soal makan minum. Hari ini jangan terintimidasi oleh iblis. Kalau kerajaan makan minummu belum selesai, tidak masalah. Sepanjang kerajaan Allahmu terbangun hari ini, percayalah kalau janji Tuhan semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara akan takjub dengan karya Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara tahu yang Tuhan kasih buat hidup saya ya, di Kisah 1 ayat 8. Waktu itu saya baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu yang Tuhan genapi hari-hari ini. Saya juga takjub, saya bukan siapa-siapa, saya manusia biasa, saya ibu rumah tangga yang tidak ngerti apa-apa, tidak pernah kerja, tapi Tuhan mulai promosikan saya, bahkan sampai di ujung bumi. Saya takjub banyak orang beberapa hari, beberapa saat dari Sri Lanka, dari Perancis, dari Sabah ya, dari Amerika ya. Bahkan ada seorang ibu yang beberapa hari yang lalu mau mengundang saya ke Colorado untuk berkhotbah. Dia bilang, ibu-ibu di Colorado perlu firman seperti yang ibu sampaikan, supaya kami semua wanita ini tidak lebay, Bu Eli. Wanita semua, bapak-bapak sekalian tidak lebay, hanya mikiri masalah, supaya ngerti bahwa di akhir zaman ini waktunya sudah semakin singkat. Iblis akan curi kerajaan Allah, iblis akan paksa saudara fokus dengan masalah makan dan minum supaya kerajaan Allah itu hilang. Justru ketika saya fokus dengan kerajaan Allah, satu tambahkan semuanya yang tidak pernah saya pikirkan. Amin, saudara. Hari ini jangan pikir bahwa masalahmu itu jadi pemenang. Selama saudara tidak pernah menang secara hidup dalam kebenaran, buah-buah rohmu tidak muncul dan buahmu tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka saudara dan saya dan ketika Kisah 1 ayat 8 itu berbicara, waktu saya dihakimi, masalah Yerusalemnya harus selesai. Tuhan kasih saya firman ini, Eli, kamu baca firman ini, kamu sudah jadi saksiku di Yerusalem. Masalah di Yerusalem belum selesai, itu kedaulatanku. Waktu dan caraku, engkau siapapun manusia, tidak ada yang bisa paksa aku untuk membuka pintumu. Tapi hari ini yang membuat aku bangga, Tuhan berkata, engkau sudah jadi saksiku di Yerusalem. Artinya Yerusalem berbicara rumah tangga saya. Anak-anakmu bisa merasakan perubahan hidupmu. Dia bisa merasakan dari mama yang sebelum proses, yang galaknya, yang suka ngomel, yang suka cerewet. Hari ini dia lihat seorang figur mama yang berubah. Suamimu bisa merasakan perubahan hidupmu. Kalau enggak, dia enggak mungkin dukung pelayanan saya, saudara. Dia bisa merasakan bagaimana hidup saya sekarang sudah jadi saksi hidup. Perubahan yang nyata. Dari istri yang bawel, hari ini jadi istri yang total bisu tuli. Istri yang menghormati suami, istri yang tunduk kepada suami dibanding dulu. Waktu zona nyaman, saya tidak pernah tunduk dan hormat kepada suami saya. Dari Yerusalem, saudara, yang paling saya bilang gini, ya Tuhan, termasuk pembantu saya Tuhan, Yerusalem saya itu
Percuma kalau saudara dipulihkan, tapi pembantu di rumah, ya, bisanya ngomong gini, aduh kalau ada nyonya ini stres kita satu rumah. Kita pusing karena cerewetnya dari buka mata sampai tutup mata, ndak ada yang benar dari semua yang kita lakukan. Saudara ndak jadi berkat. Jujur, saya waktu pergi ke Amerika selama berapa saat, pembantu saya telepon saya terus. Kapan pulang, ndak enak, ndak ada ibu, ndak enak, kapan pulang. Loh, saya itu dikangeni semua pembantu saya. Tanya anak saya di telepon saya di Amerika, ayo pulang cepet, di sini ndak enak, ndak ada siapa ibu, cepet pulang. Tanya pembantu saya. Itu berarti buat hidup saya, walaupun masalah Yerusalem saya belum pulih, tapi saksi hidup, saksi di Yerusalem itu sudah terjadi. Dan Tuhan bilang gini, kalau di Yerusalem engkau sudah jadi saksi hidup akan perubahan buah-buah rohmu, percayalah, aku akan kirim engkau ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau di Yerusalem aja ndak bisa jadi saksi, cuman kejar makan minum, jangan mimpi. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Yuk kita buka bagaimana hari ini kita belajar, ya, seperti seorang Yesus. Di kayu salib menderita seperti domba dibawa ke pembantaian. Kita lihat Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yuk kita belajar. Hari ini yang pertama, saudara bukan korban masalah, tapi saudara sedang memperlebar kerajaan Allah. Amin. Hidup di dalam kebenaran, buah-buah roh yang makin muncul. Yang kedua, hari ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Ini yang kita alami hari ini. Mungkin banyak orang berpikir kita ini dihukum, ditindas, ya. Kita kayak kena aib, kena tulah. Ya, saya sendiri dihakimi, saudara. Wow, lihat masalah saya makin heboh, makin kacau balau. Itu yang namanya perkataan orang Kristen menghakimi saya. Katanya, Bu Eli ini pasti hidupnya dosa, penuh dosa, dihukum sama Allah, rasain. Saya dengar loh, saudara. Tapi buat hidup saya cuma fokus dengan apa yang kata Tuhan. Tuhan bilang, lihat aku, lihat hidupku, walaupun aku tidak punya dosa. Ayub orang yang paling saleh, tetap harus jalani proses. Karena Ayub, Tuhan Yesus, saudara dan saya harus menyelesaikan kehendak Allah. Amin, saudara. Ya, Tuhan Yesus hari ini karena hidup menderita, kena tulah, itu karena menanggul dosa seluruh umat manusia. Buat ibu-ibu hari ini bertahan di tengah proses. Tuhan menanggung seluruh dosa umat manusia, dia rela. Bagaimana ibu-ibu hari ini cuma nanggung dosa satu suami sudah berkicau seperti burung cicak rowo, ya. Satu aja loh dosanya, sudah bilang gak kuat, mau menyerah, mau cerai. Bu Eli sudah gak kuat, waduh Bu Eli saya bisa mati muda dan sebagainya. Saudara cuma nanggung satu, Tuhan Yesus nanggung dosa seluruh umat manusia. Satu aja gak mau bayar harga. Saudara tahu kenapa saya bertahan hari ini? Ini kunci, saudara. Waktu saya bertahan, Tuhan bilang gini, Eli, kamu lihat ada harga, ada kualitas. Makin kamu bayar suamimu, harganya ndak main-main. Hari ini kamu berkorban ndak main-main buat pertobatan suamimu. Percayalah, suatu kali dia bertobat, ada kualitas yang luar biasa sesuai dengan harga yang kau bayar. Kalau saudara hari ini bayar pertobatan suami hanya sekedar, apalagi ada beberapa ibu-ibu bilang gini, Bu Eli, saya terlalu gemes sama suami saya bales dia selingkuh, kok enak. Wah, ya, selingkuh dibales selingkuh enak. Ya sudah, pertobatannya nanti tidak akan pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena saudara bayar harganya campur dengan kompromi iblis. Buat hidup saya bersyukur di hadapan Tuhan. Selama proses 11 tahun saya tidak pernah balas suami saya dengan selingkuh. Saya tidak pernah balas suami saya dengan perbuatan yang jahat, mau labrak, mau apapun. Saya tahu dan Tuhan berkata, suatu kali kau akan lihat apa yang kau bayar. Bukan hanya sekedar kau bayar, tapi kau akan lihat kualitas pertobatan suamimu dahsyat. Karena sesuai dengan jerih payahmu membayar pertobatan suamimu.
Ibu-ibu, jangan pernah berkeluh kesah. Makin parah suamimu, makin luar biasa, makin korban masalah. Suatu kali apa yang saudara tabur akan saudara lihat pertobatannya luar biasa. Mungkin keuanganmu hari ini terpuruk, percayalah. Kalau hari ini terpuruk, sudah hidup benar, sudah melakukan yang terbaik, itu berarti di depan akan ada satu kualitas pemulihan yang luar biasa. Amin. Amin saudara. Semua itu tergantung apa yang saudara tabur hari ini. Ya Tuhan, sepi, ngucap syukur, sukacita. Aku percaya kalau hari ini masih ada nafas kehidupan, itu berarti berbicara anugerah Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Saya tahu besok buka mata akan ada kekejutan, akan ada berita sukacita. Karena berbicara anugerah Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi kalau anugerah Tuhan itu sudah terjadi. Amin saudara. Yuk kita baca di ayat Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Ini yang Tuhan katakan. Tetapi Tuhan ya berkehendak meremukkan dia. Hari ini saudara dan saya mungkin karena kehendak Tuhan saudara diremukkan. Saya diremukkan saudara. Bukan diremukkan pergi nindak saudara. Saya dibanting sama Tuhan, diremukkan. Saudara lihat, meremukkan dia dengan kesakitan. Wow, kalau diremukkan pasti sakit. Yang namanya kehilangan, kerugian harus dijalani. Apabila ia menyerahkan itu berarti rela. Ya Tuhan, saya tahu untuk menyelesaikan kehendak Allah, saya harus mengalami peremukan yang sangat menyakitkan. Hari ini tidak ada yang namanya proses pemurnian tanpa peremukan, saudara. Karena kalau saudara tidak diremukkan, yang namanya daging ini masih terus berbicara. Kukuku itu masih terus, hakku, ya, yang namanya suamiku, harga diriku itu terus, saudara. Saya mengalami proses 11 tahun, hari ini tidak pernah ngomongku lagi. Tiap kali saya berdoa, walaupun di tengah masa yang sulit, saya selalu berkata, tidak apa-apa Tuhan. Apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menyenangkan hatimu, apa yang menjadi rencanamu, genapi semuanya. Asal itu menyenangkan hatimu. Satu hal yang saya minta dari Tuhan adalah kekuatan. Bukan lari dari masalah, bukan lagi gini, cepet toh Tuhan, cepet. Enggak. Saya cuma bilang ini, kalau Tuhan masih percaya hidup saya untuk diremukkan dan itu rasanya sakit, saya cuma minta kekuatan. Karena ketika kekuatanmu terjadi, maka segala sesuatu tidak akan melampaui kekuatanku. Dan aku pasti bisa sanggup menanggung segala perkara. Sampai di garis akhir, aku akan menyelesaikannya secara finishing well. Saya tidak mau menyelesaikan pertandingan hidup hanya sekedar selesai. Saya mau banyak mahkota nanti ketika saya pulang ke rumah Bapak. Tuhan sediakan saya banyak mahkota. Amin saudara. Dan ini yang Tuhan katakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Remukanmu menyelesaikan kehendak Allah walaupun sakit ya, dan kehendak Tuhan itu akan terlaksana olehnya. Ya, artinya hari ini saudara dan saya perempuan itu menyelesaikan kehendak Bapa, dan saudara akan lihat keturunan saudara diberkati lanjut umur. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Itu yang ketiga. Saudara dan saya akan melihat terang, saudara dan saya akan menjadi puas. Ya, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan
Tuhan. Yang ketiga, saudara akan melihat terang dan saudara akan menjadi puas. Yang keempat, saudara akan membenarkan banyak orang. Jadi jangan berpikir hari ini perempuan yang menyakitkan itu karena saudara jadi korban masalah sehingga hidup saudara hancur. Tidak akan pernah. Hidup saya seburuk apapun tidak pernah dibuat Tuhan hancur. Bagaimana caranya saya tidak pernah mengambil bagiannya Tuhan? Saudara pikir saya hari ini berjuangnya melampaui kekuatan? Enggak. Saya cuman hari ini yang saya jalankan hanya menikmati proses. Saya bersuka cita, saya bersyukur. Kalau ada kejadian buruk, saya selalu bilang enggak apa-apa Tuhan, kehendak-Mu kasih saya kekuatan, saya bangkit, saya berjalan maju bersama Tuhan. Dan ketika saya digandeng tangan saya sama Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, Eli, kamu harus kerjasama sama aku waktu jalani proses. Berjalan maju enggak bisa dengan lebay. Sementara hidupmu sedih, engkau akan terpuruk. Tapi kalau hari ini engkau berjalan maju bersama tanganku, pastikan berjalan maju memang bercucuran air mata, tapi pastikan ada benih-benih kebenaran yang kau tabur, supaya suatu kali benih ini ketika engkau pulang, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana seorang pemazmur ya. Hari ini kita belajar dari seorang pemazmur apa yang harus dilakukan di dalam masa-masa hari ini saudara diremukkan. Hari ini saudara mengalami begitu banyak tekanan hidup. Saudara jangan menyerah, jangan berpikir bahwa saudara sebagai korban masalah ya. Yuk buka Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak ku ingat. Ya, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ya. Oh maaf, Mazmur 42 ayat 4 ya. Mazmur 42 ayat 4 itu langkahnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Amin, saudara. Saudara lihat pemazmur ini ngalami keadaan yang tidak mudah. Saya pernah ngalami yang namanya air mata itu jadi makanan saya ya. Siang dan malam, lihat kenyataan hidup tidak bertambah baik. Yang namanya air mata itu terus bercucuran, saudara. Saya nangis terus sampai orang berkata waktu masalah saya tambah buruk, orang berkata, di mana sih Tuhannya Bu Eli? Kalau Bu Eli itu seorang hamba Tuhan, kok rasanya Tuhan itu tidak bertindak apa-apa. Dan di situ saya tahu bahwa hari itu kalau hidup saya terintimidasi bahwa saya jadi korban masalah, saya tidak pernah bangkit hari ini. Tapi saudara lihat jadi seorang pemazmur, walaupun air matanya menjadi makanan siang dan malam, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya sebagai korban masalah atau nasib yang sial. Terbukti Mazmur 42 ayat 5-6. Ini yang dilakukan. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Langkah yang pertama ada 4B, saudara ya. Kalau hari ini saudara mengalami peremuan, ya belajar seperti seorang pemazmur. Mau makananmu jadi siang dan malam. Mungkin orang berkata, mana Tuhan Allahmu? Mungkin saudara sudah sampai dihina. Rasanya orang yang tidak punya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, hidupnya jauh lebih nikmat. Ini yang dilakukan pemazmur. Yang pertama adalah berjalan maju. Saudara hari ini jangan pernah terpuruk hanya karena ada kenyataan hidup yang memang harus saudara jalani hari-hari ini bercucuran air mata. Mungkin saudara mengalami yang namanya sakitnya luar biasa ya. Saudara hari ini Tuhan ingin saudara dan saya berjalan maju. Jangan terpuruk walaupun iblis bisa datang dengan banyak bukti. Ini loh keuanganmu merah kan, berapa saat lagi pasti bangkrut. Ya, ini loh keadaan hidupmu hari ini, suamimu tambah parah, sudah ngomong tidak cinta, makin tidak pulang rumah, makin mulutnya kasar, engkau makin diusir-usir, engkau makin diinjak-injak. Hari ini percayalah Tuhan mau semua bukti-bukti itu diabaikan. Dulu saya berjalan maju, cuman Tuhan bilang gini, kamu mau percaya bukti atau percaya janjiku?
Kalau engkau percaya bukti, berarti engkau sedang dikendalikan iblis. Tapi kalau engkau cuman hari ini berjalan maju dengan memegang bukti janjiku, walaupun keadaanmu tidak bertambah baik, itu berarti engkau sedang berjalan maju bersama aku. Jadi ketika saya melihat bukti, saya mulai abaikan semuanya. Saya mulai buta, saudara. Ada dengar apapun berita buruk, saya mulai tutup telinga saya. Ya, mulai ada satu hal yang membuat saya kepingin marah, saya mulai tutup mulut saya. Saya mulai belajar buta, bisu, dan tuli. Ya, disit, bisu, dan budek ya. Jadi saya mulai belajar itu menerapkan dalam hidup saya. Saya mulai dimaki-maki, saya diam. Ada bukti buruk, saya tidak tegur suami saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, semua dosa suami saya itu bagian Tuhan. Masalah yang di luar, makan minum, itu bukan masalah saya lagi. Masalah saya adalah kerajaan Allahmu. Yang masalah makan minum suamiku, itu bagianmu Tuhan. Tanganmu itu begitu kuat dibanding tanganku, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tangan Tuhan lebih ajaib menyelesaikan masalah saya. Dari yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Dari yang rasanya sulit akan Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Amin, saudara. Dan itu saya mulai berjalan maju. Ya, saudara pernah saya dengar satu kesaksian. Saya dengar saudara saat itu ada orang yang bersaksi bahwa ketika dia terpuruk dalam keuangannya, semua asetnya sudah pada dijual. Ya, dia waktu itu berdoa sama Tuhan. Dia sampai berpuasa. Saudara tahu ketika beberapa saat setelah saya sudah cerita beberapa kali ini ya. Ini dahsyat, saudara. Tuhan pikir datang dalam hidupnya itu dengan hikmatnya, oh kamu harus ini, harus kerja ini, enggak. Suatu kali ketika dia selesai berdoa, tahu Tuhan perintahkan apa? Kamu sekarang pergi ke Jepang, liburan happy-happy, senangkan hatimu. Lah Tuhan, hutang aja tambah banyak, dari mana harus bersuka cita? Tuhan bilang nurut. Akhirnya singkat cerita dia nurut, saudara ya. Ini kejadian yang mungkin buat saudara dan saya konyol, tapi Tuhan kadang-kadang mendatang atas hidup saudara dan saya dengan cara yang tidak pernah saudara pikir. Singkat cerita dia nurut ke Jepang, saudara. Dia happy hari itu. Tuhan bilang gini, karena selama ini kamu itu tidak pernah sukacita, hidupmu itu cuma terfokus sama hutang-hutang dan usaha. Hari ini sukacita, hari ini engkau bangkit, engkau mempercayakan hutangmu ke dalam tanganku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia di Jepang, ada seorang yang bantu keuangan dia. Bahkan dia kaget. Hutang-hutangnya hari itu tidak tahu cara Tuhan bagaimana. Ada orang yang bisa mengcover dengan cara yang ajaib. Saudara lihat, cara Tuhan itu ajaib. Waktu saya dengar kesaksian itu saya sampai melongo. Hah? Luar biasanya Tuhan. Saudara dan saya hari ini jangan pernah bersedih hati. Jalan maju aja. Jalan maju yang kedua, saudara lihat. Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak, sorai, dan nyanyian syukur. Hari ini kalau sudah berjalan maju jangan lebay lagi. Ya apa ya Tuhan hutangku, ndak. Saudara ketika berjalan maju, B yang kedua, bersukacita dan bersukacita. Yang ketiga, bersyukur. Ketika saudara bisa berjalan maju dengan bersukacita dan bersyukur, itu artinya saudara ndak meragukan Tuhan. Amin. Orang yang dalam proses masih nangis-nangis, doanya gini, Tuhan, aku serahkan ya keuanganku, rumah tanggaku ke dalam tanganmu. Tapi waktu ada keadaan buruk mulai, aduh Tuhan, ya apa ini Tuhan? Mulai lebay, ndak kuat, wes menyerah. Saudara jadi Tuhan bingung ndak? Diserahkan tapi diragukan. Kalau diragukan, Tuhan, misalnya saudara hari ini sudah doa, Tuhan tak serakno keuanganku, suamiku ya Tuhan, masalahku ke dalam tanganmu. Tiba-tiba habis berdoa, haleluya, ada berita buruk, ya. Saudara tetap berkata gini, ya enggak apa-apa, sukacita aja, wong Tuhan suruh sukacita. Yang ucap syukur Tuhan, karena aku tahu sudah tak serahin ke dalam tanganmu. Aku enggak tahu caramu yang ajaib, enggak perlu tak pikir, karena kapasitas otakku itu enggak sampai seperti kapasitas otaknya Tuhan. Pemikiran pola pikirnya Tuhan, hikmatnya Tuhan itu enggak bisa diukur, saudara. Ya tuh, saya sudah berserah. Tidak tahu cara Tuhan bagaimana, yang penting hidup saya tidak akan terpuruk, hidup saya tidak akan lihat hasil yang mengecewakan. Justru Tuhan akan tunjukkan, aku di saat kelemahanku ini Tuhan,
Janjimu, kuasamu makin sempurna. Dan saya lagi menanti-nantikan kuasamu yang sempurna, lakukan. Beda enggak saudara jadi Tuhan kalau lihat orang itu hari ini 4B ya, berjalan maju, bersukacita, ngucap syukur ya. Yang keempat apa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mazmur 42 ayat 6. Dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 4B yang keempat adalah berharap. Hari ini kita semua ngalami tekanan, saudara. Pemazmur juga berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Katakan kalau hidupmu mulai diintimidasi iblis sampai lihat bukti. Ya, saya pernah ketika saya lihat bukti, saya sampai sesak, saudara. Saya gitu. Tapi Tuhan beringatkan, waktu hidupmu tertekan, katakan sama jiwamu, hai jiwamu, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah, kepadanya penolongmu, dia Allahmu. Amin, saudara. Waktu saudara katakan itu buat jiwa yang tertekan, percayalah, saya sudah sering praktek. Saat saya mengatakan itu buat jiwa yang tertekan, di situ ada satu kekuatan yang timbul, ada satu iman yang timbul dalam hidup saya, ada satu rasa percaya untuk berjalan maju. Saya buang air mata saya dan saya berkata, Tuhan, saya tahu hidup saya bukan ditentukan apa kata bukti baik. Hidup saya bukan ditentukan oleh apa kata suamiku. Hidup saya bukan ditentukan oleh rencana wanita yang berusaha menghancurkan rumah tanggaku. Tapi hidupku adalah ditentukan apa katamu dan apa yang menjadi rencana kehendakmu di dalam hidupku. Aku bukan korban dari masalah. Amin, saudara. Percayalah, kalau saudara punya kekuatan seperti itu, iblis akan lari. Iblis akan gemetar. Iblis tidak akan pernah lagi mendekat sama anak Tuhan yang imannya teguh. Amin, saudara. Itu yang saudara perlu lakukan, 4B. Ya, yang pertama apa? Saudara berjalan maju, bersuka cita. Jangan berjalan maju sambil lebay. Lihat nasib terus. Aduh, merah lagi Tuhan. Oh, enggak. Sukacita. Lihat merah, oh terima kasih Tuhan, aku percaya bagi Tuhan kecil untuk menyelesaikan masalahku. Memberkati aku tiap hari dengan roti mana kecil. Buat Tuhan melunasi hutangku kecil. Buat Tuhan pulihkan rumah tanggaku, pulihkan suamiku kecil. Kesalahan kita sebagai anak Tuhan, kita sering membesar-besarkan masalah. Makanya masalahnya kelihatan besar. Iblis paling senang kalau orang membesarkan masalah. Kelihatan suami tidak pulang, langsung, Bu Tuhan, Bu Eli hancur. Telepon Bu Eli, Bu Eli, suamiku tidak pulang, Bu Eli kasar, mulutnya saya diusir dan sebagainya. Mulai lebih nyerah aja Bu Eli, sudah biarin saya izinkan suami saya sama wanita itu. Loh saudara, kita ini sebagai pahlawan saudara, bukan korban masalah. Pada akhirnya Tuhan bilang, kamu ini lebih dari pemenang. Hidupmu, tapi hidupmu bisa dicuri. Hidupmu bisa dicuri kekuatannya, bahkan engkau hari ini kepingin menyerah. Akibatnya Tuhan gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Akibatnya saudara tidak lihat kehendaknya terjadi, tidak lihat keturunan yang berbahagia, saudara tidak lihat keadaan di mana saudara akan membenarkan banyak orang, saudara tidak akan lihat terang. Tapi hari ini yuk kita belajar sebagai pemazmur. Yuk ayat yang sudah kurang 15 menit ya, kita buka di Yesaya ya. Yang ketiga tadi yang pertama kerajaan Allah, menyelesaikan kehendak Allah, ini Yesaya 51 ya. Buat saudara dan saya hari ini bukan korban masalah di tengah proses. Yesaya 51 ayat 1 dan 2.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Amin. Hai kamu yang mencari Tuhan, ya. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Artinya ketika saudara mulai mencari Tuhan, mengejar apa yang benar, ada proses. Proses itu Tuhan bukan untuk menghancurkan. Makanya banyak orang gini, kenapa ya? Kalau orang mulai taat, mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, kok hidupku loh Bu Eli tambah parah. Suami tambah parah, keuangan tambah parah. Dulu enak Bu Eli, tidak sungguh-sungguh kok enak. Saudara lihat ayat ini. Justru waktu saudara berjalan mencari Tuhan, mengejar kebenaran, ini waktunya saudara terpahat. Orang dipahat itu sakit, saudara. Orang dipahat itu dibentuk karakternya Kristus, sakit. Waktu saudara cari Tuhan, mengejar kebenaran, saudara digali kepada lubang penggalian batu, saudara. Bayangkan orang digali itu sakit. Ada proses yang membuat saudara tidak nyaman hari ini, tapi saudara dan saya sedang digali supaya akar saudara jadi prajurit Kristus itu tahan banting, tahan uji, tahan lama, dan setia. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir apes hari ini, ya. Justru karena Tuhan tahu saudara mengejar apa yang benar dan saudara mulai cari Tuhan, hidup saudara mulai dipahat. Dipahat itu dicongkel, saudara. Dicongkel, sakit. Tapi kalau saudara tenang hari ini, seperti pemazmur, berjalan maju, bersukacita, bersorak-sorai, tidak panik lagi. Orang pahat kalau tidak goyang-goyang, pahatannya ini cepet tidak, saudara? Waktunya selesai cepet gak, saudara? Yang buat waktu Tuhan lama itu karena saudara goyang terus, panik, nyerah, protes sama Tuhan, lari dari masalah, terpuruk, merenungi nasib berbulan-bulan sampai akhirnya datang kena penyakit kanker. Baru, loh Tuhan kok kanker? Disuruh sukacita, mulutnya ngucap syukur gak bisa. Akibatnya depresi, yang ditabur di dalam, yang dituai penyakit dalam. Kalau sudah kena kanker stadium akhir, nyalahkan Tuhan. Sudah menderita, disakiti suami, yang suaminya sehat, perempuan yang nyakitinya sehat, saya yang kena kanker. Ya, saudara, hari ini sadarilah, jangan mau diintimidasi iblis jadi korban. Pahlawan, ya. Katakan, saudara lihat ayat yang keduanya. Pandanglah Abraham, tadi suruh pandang gunung batu. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara hari ini dipaksa keluar dari zona nyaman seperti Abraham. Keluar dari zona nyaman ke negeri yang dia tidak tahu. Saudara dan saya bukan lagi mau dihancurkan korban masalah, tapi Tuhan berkata apa? Aku mau memanggil engkau, memberkati dan memperbanyak dia. Artinya panggilan Tuhan hari ini dengan proses hidup, saudara akan diberkati lebih, menikmati banyak janji Tuhan di depan lebih lagi. Amin. Seperti seorang Abraham. Jadi kalau tiba-tiba keluar dari zona nyaman, nggak usah protes, nggak usah terintimidasi, aku ini memang apes kok Tuhan, apes sial dah. Kalau saudara ngomong apes, kalau saudara ngomong sial, maka semua berkat, semua janji Tuhan yang sudah dipersiapkan buat saudara dan saya akan hilang. Amin, saudara. Tinggal 10 menit kayaknya saya nggak akan selesai nih, ya. Kita buka aja di Yesaya 51 ayat 3 ini. Waktu saya berjalan maju, bersukacita, mengucap syukur, ya, saya terus berharap kepada Tuhan di saat tekanan ini yang terjadi. 51 ayat 3 Yesaya. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ketika saya tidak lagi merasa bahwa air mata saya menjadi makanan yang membuat saya hancur, tapi saya bangkit berjalan maju bersama Tuhan dengan sukacita dan mengucap syukur. Ternyata
ketika saya sukacita, Tuhan banyak penghiburan loh buat saya. Kalau saudara tanya, Bu Eli 11 tahun pengalamannya banyak seneng. Oh, banyak seneng sama Tuhan. Walaupun kayak jet coaster, saudara. Kadang-kadang dilihatkan bukti baik, sudah happy, tiba-tiba dijatuhkan ke bawah, saudara. Sampai kaget-kaget, saudara. Shock, saudara. Tapi ketika saya bangkit di depan, Tuhan bilang ini, tidak usah, bangkit, gandeng tanganku. Tidak akan pernah engkau jatuh tergeletak. Pasti aku tunjukkan kekejutan yang luar biasa. Dan itu yang terjadi, ini yang terjadi. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Itu yang saya jalani, saudara. Padang gurun 11 tahun, tapi saya tidak menjalaninya seperti padang gurun ketika saya berjalan maju, bersukacita, bersyukur, dan berharap kepada Tuhan. Justru saya menikmati padang gurunnya Tuhan seperti Taman Eden. Apa yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Apa yang saya takutkan tidak pernah terjadi. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan itu di Taman Eden, saudara. Justru saya melihat banyak pintu dibuka oleh Tuhan pada saat saya jalani padang gurun, ya. Padang belantaranya akan seperti taman Tuhan. Waktu saya menjalani padang belantara karena masalah rumah tangga saya, justru saya lihat tamannya Tuhan. Hidup saya ini loh, dari seorang ibu rumah tangga bisa jadi hamba Tuhan, itu puji Tuhan, haleluya. Hidup rohani saya di-upgrade sama Tuhan. Hidup roh saya makin menyala-nyala. Hidup saya di tengah masalah, justru saya jadi berkat, membenarkan banyak orang. Saya banyak menguatkan ibu-ibu yang lagi ngalami proses. Itu dahsyatnya Tuhan. Dan Tuhan berkata apa di berikutnya, ketika saya hari itu di taman Tuhan, di situ terdapat kegirangan dan sukacita dan nyanyian syukur. Amin, saudara. Hari ini saudara mau praktek seperti pemazmur, hidup saudara akan nikmati. Kenapa saudara tidak bisa ngalami Taman Eden di taman dan sukacita? Karena saudara dan saya tidak berjalan maju dengan sukacita, ngucap syukur dan punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara dan saya selama menjadi korban masalah, saudara tidak akan pernah menikmati Taman Eden, Taman Tuhan, kegirangan sukacita di tengah proses. Jujur, saya selama 11 tahun ketika saya mengerti pemikiran Kristus, makanya tidak melampaui kekuatan. Orang bilang gini, Eli kamu sekarang tak lihat kok tambah awet muda ya. Ya awet muda, karena ada sukacitanya Tuhan dari dalam. Itu sangat membantu saya. Bayangkan kalau saudara stres, saudara tidak bisa tidur, saudara akan jadi tua. Penyakit akan timbul. Buat saya, waktu saya mengalami proses, saya gampang tidur, saya suka makan, dan sebagainya. Karena saya tahu beban hidup yang namanya makan minuman itu bukan bagian saya lagi. Suami saya kapan dipulihkan Tuhan, itu sukanya Tuhan. Saya tidak pernah punya kedaulatan. Tapi saya tahu ketika saya dipahat sama Tuhan, saya nurut, saya tidak berontak, saya tetap ikuti arusnya Tuhan, pahatan itu akan cepat selesai. Dan hasilnya, kalau saudara nurut apa yang Tuhan mau, akan jadi satu karya di tangan Tuhan yang luar biasa, ya. Tinggal 6 menit, saya akan tutup aja di dalam satu ayat, ya. Mestinya ada 2 ayat. Yuk, ini ayat pengakuan saudara dan saya. Kalau saudara hari ini nurut sama ayat Tuhan, ya, ayat pengakuannya buka di Yesaya 51 ayat 7-8. Kita baca sama-sama. Dengarkanlah aku, hai kamu, ya, ini Tuhan berbicara, dengarkan, ya. Jadi saudara yang dengarkan live hari ini, dengarkanlah Tuhan. Hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hari ini saya sudah menyampaikan apa yang benar, bahwa saudara dan saya bukan korban masalah. Amin. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku, simpan pengajaran Tuhan hari ini, siang ini, simpan saudara. Saudara dan saya perlu berjalan maju hari ini, bersukacita, guyu-guyu aja, rekening merah, ketawa-ketawa. Orang bilang saya dulu seperti orang gila. Kalau dapat berita buruk seharusnya saya nangis. Anak saya sampai bilang gini, mami ini aneh loh, tak lihat mami. Kenapa? Kita aja ya, lihat berita ini, kita bisa marah, kita bisa nangis loh. Lah kok saya lihat mami ini bisa ketawa-tawa.
hidupnya menderita. Saudara lihat ayat ini, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatanku yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Amin, saudara. Hari ini saudara bukan korban masalah. Walaupun dunia boleh menista hidup anak Tuhan, pikul salib terus. Dulu saya pernah digituin, ya salib terus pikul, air mata pikul, enggak apa-apa. Orang mau menghina saya, tapi hari ini saya sukacita, saudara. Saya bersorak-sorai dengan kegirangan, dan Tuhan berjanji bahwa ada keselamatanku selama-lamanya atas hidupmu. Bahkan ada kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan sampai kepada keturunanmu. Saudara dan saya hari ini, yuk kita jangan lagi terintimidasi dengan iblis. Jangan berkata hidupmu sial, hidupmu nasibmu malang. Tidak ada, saudara. Dalam Tuhan, selama saya mengiring Kristus, selama saya jalani proses 11 tahun, tidak ada yang namanya nasib malang. Walaupun dunia melihat saya malang, sampai tanya di mana Tuhan Allah. Tapi saya tahu saya bayar harga pertobatan, dan hari ini saya bisa kuat menjadi pahlawan buat anak-anak saya, buat suami, buat saya. Bahkan hidup saya hari ini jadi berkat buat orang-orang sekitar saya, buat wanita-wanita yang lagi terpuruk. Mereka bangkit karena melihat proses dan pengalaman hidup saya. Dan saya banyak mendengar kesaksian hari ini mereka yang sudah mencontoh proses hidup saya, dan mereka berespon benar. Hasilnya dahsyat, saudara. Amin, amin. 3 menit, yuk kita berdoa ya. Hari ini saudara, yuk berjalan maju 4B. Diingat ya, kalau ada masalah keuanganmu terpuruk, maju saja terus. Nggak usah sedih. Wajahnya mulai sekarang bukan wajah kudanil, tapi wajah sukacita, wajah kerajaan Allah. Makan minummu, persoalanmu bukan urusanmu lagi. Kapan selesai, urusannya Tuhan. Yang pasti dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Amin, saudara ya. Sukacita, bersyukur saat tertekan. Ngomong sama jiwa saudara, hai jiwaku jangan tertekan, karena kita punya Allah yang hidup. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat live hari ini. Kami percaya kami bukan korban masalah. Kami akan bangkit melihat kemenangan di depan, di mana semua keadaan pasti berubah. Saat kami fokus dengan kerajaan Allah, janjimu semuanya akan ditambahkan. Keuangan kami akan ditambah-tambahkan. Pemulihan kami yang anggur yang manis akan ditambah-tambahkan. Bagaimana hari ini kesehatan kami akan ditambah-tambahkan. Dan kami sehati berdoa buat virus corona supaya cepat berlalu dengan kehendakmu yang terbaik, supaya kami bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Tuhan berkati, sampai ketemu live berikutnya. God bless.